Untuk kuliah adalah separuh semester pertama adalah dengan saya, selanjutnya dengan Bu Novita. Dan ini karena berbasis studi kasus, nanti ada jam pertemuan kuliah mungkin tidak akan full gitu ya. Karena adik-adik akan mengerjakan studi kasus yang harus dikerjakan di rumah dan nanti akan kita diskusikan di kuliah. Modelnya seperti itu. Cuma untuk beberapa hal, kadang teman-teman juga masih bingung ya. Jadi karena itu tetap materi tetap akan kami berikan. Nah, ini untuk pertemuan pertama adalah dasar teori dan juga form-form yang diperlukan untuk studi kasus. Terus kemudian juga untuk PIO dan komunikasi. Nah, selanjutnya nanti waktu di semester 2 gitu ya. Kalau semester 2 setelah UTS, ini adik-adik juga akan belajar gitu ya. Ini adalah akan belajar tentang cara strategi penelusuran dan cara menentukan suatu referensi itu baik atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Sehingga di sini adik-adik akan melihat utama setelah UTS ya, nanti dengan Bu Novita itu adik-adik akan belajar tentang jenis-jenis referensi itu apa aja gitu, jenis-jenis referensi apa aja, terus level of evidence-nya seperti apa. Nanti adik-adik juga akan belajar tentang strategi penelusuran dengan Boolean search term. Ini karena teman-teman yang skripsi masih bingung hingga sekarang untuk searching yang baik dengan database. Jadi nanti akan ada Boolean search term ataupun mesh term pada database referensi. Database apa sih yang kredibel itu nanti akan juga belajar dengan Bu Novita. Selanjutnya, adik-adik akan belajar tentang bagaimana menggunakan strategi penelusuran itu dengan berbagai database. Terus kemudian adik-adik akan melakukan juga yang namanya critical appraisal. Critical appraisal itu adalah mengkritisi referensi yang adik-adik gunakan itu baik atau tidak baik, kredibel atau tidak kredibel. Itu dengan tergantung nanti ya, tergantung jenis referensi yang adik-adik pilih. Demikian juga nanti referensi ada yang berbasis web based, ada yang lainnya. Terus juga ada referensi primer, sekunder, ataupun tersier. Dan itu strategi penelusurannya berbeda, cara penilaiannya juga akan berbeda. Adik-adik juga akan mengenal sebenarnya media teknologi informasi itu ada banyak. Ada yang dengan media kertas ya atau paper. Terus kemudian ada juga yang media elektronik, ini juga digunakan. Adik-adik akan mengenal ini semua. Terus kemudian nanti semua ini akan digunakan untuk adik-adik waktu praktikum gitu. Nah, waktu praktikum itu akan memerlukan semua kemampuan ini sehingga adik-adik bisa melakukan praktikum yang baik. Karena itulah ini nanti harus kita selesaikan sebelum praktikum itu dimulai. Nah, untuk itu saya akan banyak menggunakan semua jam kuliah sama jam praktikum PIO, yaitu hari Rabu sama hari Jumat, akan saya gunakan. Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu pertama akan dengan saya, ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan Bu Novita. Insya Allah kita selesaikan dalam waktu itu, supaya praktikum bisa segera dimulai. Seperti itu, adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan melakukan kurang lebih satu pertemuan lebih gitu ya. Nanti sisanya kita sambung hari Jumat. Seperti itu. Ini adalah jadwal kuliah ya, jadwal kuliah metode untuk kuliah PIO dan komunikasi. Ada pertanyaan terkait hal ini atau ada masukan juga boleh? Jadi dulu kalau kelas Anda juga ini, kita mau belajar tentang ini Ibu, gitu. Itu akan kita fasilitasi dengan pelaksanaan kuliah PIO. Seperti itu. Ada ini? Ada masukan?
Enggak, kalau enggak sepakat kita materinya ini. Ya, saya ulangi lagi ya, supaya semua lebih jelasnya. Hari ini kita pengantar dan kontrak kuliah. Terus kemudian hari ini sedikit kita akan menyinggung tentang wawasan umum dan bio. Dan saya berikan studi kasus yang akan adik-adik kerjakan, yang dikumpulkan nanti hari Jumat gitu, ya. Terus kemudian selanjutnya, nanti hari Jumat kita akan menyambung lagi tentang wawasan umum PIO dan konseling. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang studi kasusnya, adik-adik boleh menanyakan pada saat pertemuan hari Jumat tersebut. Dan hari Jumat kita juga akan berbicara tentang komunikasi efektif gitu. Kita lanjutkan dengan komunikasi efektif. Nah, selanjutnya kita memasukkan pada pertemuan yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang hambatan atau barrier komunikasi itu apa sih? Nah, ini akan penting sekali karena adik-adik itu kadang mendapatkan pasien itu yang tidak mudah gitu, nggih. Kemudian nanti semester depan sudah ada IPE ya. IPE itu ada pasien yang kadang tidak mudah juga. Yaitu IPE itu nanti adik-adik melakukan project community untuk membuat media edukasi, luarannya seperti itu. Tapi harus dilakukan dengan prodi kedokteran dan prodi ini apa namanya kebidanan. Untuk semester depan kami belum tahu seperti apa, cuman berdasarkan himbauan dari apa UNS nih, dari UNS bahwa untuk semester ini kita sudah melakukan hybrid gitu ya, blended learning daring dan luring seperti itu. Dan apa untuk praktikum juga diupayakan luring. Namun sekali lagi itu adalah rekomendasi yang akan disesuaikan dengan keadaan COVID ya saat ini. Jadi akan mungkin masih buka tutup gitu. Jadi semester depan kita belum tahu, tapi kemungkinan paling jeleknya adalah hybrid gitu ya, hybrid atau blended learning. Terus kemudian dan semester ini pun kita sudah mulai ya, jadi kita diminta paling tidak sekali lah kita pernah ketemu di kampus gitu. Nanti kapan yang ber-13 orang itu ya Mbak Zaki ya, kapan kita bisanya gitu, kapan rawuhnya ke Solo gitu ya. Itu kita sehari gitu ya, kita lakukan karena yang praktikum juga diminta mulai luring gitu ya. Tapi sekali lagi kalau keadaannya kondusif. Yeah, seperti itu. Tetap harus disampaikan. Terus juga Mbak Zakia, nanti tolong yang 13 orang itu yang ikut PIO ya, PIO baik kuliah maupun praktikum, tolong diberikan nama kotanya. Yeah. Nama kotanya, apakah dia di Solo atau di mana gitu. Yeah. Apa dia di Solo atau di mana? Yeah, Mbak Zakia ya. Terus jadi kita tahu posisinya saat ini berada di mana sih gitu, adik-adik sekalian itu. Yeah. Ini kok nggak mau lagi. Ya. Ya, seperti itu ya Mbak Zakia ya. Jadi nanti tolong ya. Terus kemudian setelah kita belajar tentang barrier, kita juga akan belajar tentang metode biokonseling. Metode bio dan konseling itu apa aja sih gitu. Itu tergantung dari tujuannya. Terus kemudian kita juga akan belajar nanti sasarannya siapa. Jadi bio dan konseling tidak hanya untuk pasien adik-adik sekalian, tapi bisa untuk tenaga kesehatan yang lain seperti perawat, bidan gitu, ataupun kepada klinisi. Itu juga kita bisa memberikan hal tersebut. Nah, itu nanti akan kita berikan metodenya apa saja. Selain itu, adik-adik juga akan mengetahui sejauh mana sih responsibilitas apoteker dalam bio dan konseling. Dan yang paling penting juga dokumentasinya apa gitu. Paling tidak nanti kita ketemu mamanya kepepetnya waktu studi kasus. Nanti adik-adik akan belajar untuk kita berikan studi kasus gitu. Nanti akan ada pemeran gitu, pemeran yang jadi pasien atau jadi orang ada di perawat dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian adik-adik akan belajar secara oral gitu, secara langsung kita akan menilai bagaimana
cara adik berkomunikasi, ya, baik secara lisannya, terus kemudian body language-nya dan sebagainya. Karena itu akan menunjukkan adanya empati, ya seperti itu. Dan selanjutnya adik-adik sekalian, habis itu kita akan ada UTS-nya. Setelah UTS, tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kita belajar tentang teori tentang bio dan konseling dan komunikasi, adik-adik akan belajar referensi itu ada banyak sekali. Terus kemudian ada yang namanya tersier, sekunder gitu. Terus kemudian primer gitu. Terus ternyata dari situ juga akan dibedakan ada level of evidence. Paling tinggi itu apa? Itu nanti akan kita belajar. Selanjutnya, adik-adik akan mempelajari strategi penelusuran itu loh. Ada banyak sekali ya, ada strategi penelusuran itu ada banyak sekali. Terus kemudian gimana caranya menggunakan Boolean search term. Terus kemudian atau apabila adik-adik menggunakan database seperti PubMed gitu ya, itu adalah kita menggunakan MESTERM sebagai database referensinya. Nah, ini nanti adik-adik akan belajar untuk melakukan penelusuran dengan menggunakan Boolean search term itu untuk sumber informasi pustaka ya. Pustaka ini tersier ya, tersier, terus kemudian elektronik web base. Ini yang primer sekundernya kok belum ya, primer nanti harus saya tambahi satu lagi. Yeah. Oke. Oke, ini rasanya harus ini nanti saya ini kan sama Bu Novita juga ya. Ntar izin ya. Ya, oke. Ini harus ada dari tersier, primer ya, dari ini primer gitu juga. Oke. Seperti itu. Terus selanjutnya lagi kita akan masuk lagi di sini. Oke, kita adik-adik juga mengenal media kertas dan sebagainya itu apa sih, elektronik itu apa, dan yang sekarang yang banyak digunakan itu TikTok ya, TikTok. Nah, TikTok itu bahkan di pemerintahan itu ada lomba untuk TikTok untuk media informasi itu juga sudah ada. Dan ini juga untuk kami kan sudah membuka ini PSPA ya, program profesi, dan salah satu bentuk pengabdiannya itu adalah mahasiswa PSPA menggunakan media TikTok untuk pemberian informasi gitu. Seperti itu. Itu akan banyak dengan Bu Novita nanti. Nah, ini untuk sekilas saja untuk adik-adik ya. Jadi untuk tingkat EBM itu ada banyak adik-adik sekalian ya. Ada banyak ya. Ada yang namanya meta analisis gitu, ada sistematika review. Itu apa? Nanti kita banyak belajar nanti dengan Bu Novita dan juga mata kuliah EPIT gitu. Untuk EPIT itu juga nanti saya ingin bicarakan ya. Yang masuk pertama Bu Yeni dulu gitu ya. Yang masuk pertama Bu Yeni dulu. Nanti kalau sambil jalan di tengah jalan nanti kita bisa cari waktu. Saya akan masuk gitu terkait dengan EPIT. Terus kemudian ada RCT, terus kemudian ada cohort, terus kemudian ada cross-sectional, ada expert opinion. Semakin tinggi tingkatannya, maka level evidence itu dikatakan tinggi. Jadi untuk adik-adik bayangannya adalah kalau expert opinion itu ya berpendapat aja gitu. Jadi kayak dia ceritanya seperti apa, pengalamannya dia seperti apa. Namun itu kenapa paling rendah? Karena itu hanyalah pendapat saja, itu nih, pendapat saja. Terus kemudian yang selanjutnya ini adalah yang adik-adik melakukan penelitian di laboratorium. Baik metodenya ada cross-sectional, ada cohort gitu, ada case control ataupun randomized control trial. Adik-adik sudah kenal ya yang namanya RCT, cohort, case control, cross-sectional, sudah kenal waktu kuliah metode penelitian? Sudah belum? Sudah, Bu. Oh iya, berarti kan sudah kenal itu ya. Nah,
penelitian, ya penelitian. Nah, kalau penelitian yang adik-adik lakukan, meskipun di Surakarta gitu, ya kita dapat berapa sih? 100 orang, kelihatannya banyak. Namun apabila itu untuk pengambilan keputusan, itu kadang berdasarkan populasi yang luas, itu kita lebih menggunakan yang namanya meta-analisis dan sistematika review. Maka demikian, jadi ada suatu metode yang namanya meta-analisis dan sistematika review. Ini adalah menggabungkan 10 RCT atau 5 RCT atau 5 cohort, 5 cross-sectional dan sebagainya. Jadi banyak penelitian yang kita lakukan individu-individu itu digabungkan dan kita olah dan kita sajikan dengan perhitungan statistik. Itu ada caranya adik-adik sekalian. Karena itulah adik-adik akan paham mengapa yang namanya meta-analisis dan sistematika review itu adalah paling tinggi evidence base-nya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum? Ya, oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Izin saya share screen kembali. Oke, untuk peraturan ini sama saja ya, bahwa untuk selama di kelas nanti soalnya mulai hibrid paling tidak sekali gitu. Nah, ini harus absen pada setiap pertemuan. Yang cukup menarik nanti karena kita sudah by system, sebelum ada instruksi lebih lanjut, meskipun nanti kita luring, kita absennya tetap di OCW juga ya. Jadi jangan lupa absen di OCW gitu, karena semua terrecord by system dan kita juga belum sepenuhnya bisa luring, sehingga supaya tidak terjadi supaya terjadi keteraturan lah dalam sistem dan juga memudahkan prodi untuk merekapitulasi kuliah. Maka kemarin diwanti-wanti sekali bahwa absennya tetap lewat OCW, meskipun nanti dari admin memberikan absen yang lain. Namun sekali lagi absen OCW jangan dilupakan karena kita belum bisa sepenuhnya memasuki luring. Terus kemudian adik-adik juga harus berperan aktif karena ini berbasis studi kasus juga. Terus kemudian nanti waktu ujian, kalau sampai pun nanti waktu UTS dan UAS tidak hadir, itu pada hari ujiannya harus disampaikan sebelumnya. Jadi kalau tidak menyampaikan pemberitahuan apapun, maka tidak akan ada remedi untuk mahasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi sesegera mungkin apabila tidak tahu harus disampaikan. Seperti itu Nah, karena ini berbasis studi kasus, jadi studi kasusnya nanti besok agak banyak seperti itu adik-adik, dan posisinya nanti harus segera dikumpulkan juga kita biasanya kadang studi kasus beri waktu yang banyak, ini karena tidak terlalu banyak gitu karena bebannya kerjanya tinggi dan kita pengen juga dikerjakan individu gitu. Jadi nilai tugas, kuis dan studi kasus itu adalah 50% adik-adik. 50%. Terus kemudian nanti ada UTS dan UAS seperti itu. Demikian. Jadi nanti ada tugas atau kuis yang terangkai dengan studi kasus yang akan kita kerjakan dengan menggunakan sistem waktu melalui SPADAN untuk studi kasusnya dan kuis yang menyertainya. Terus kemudian nanti akan ada ujian UTS dan UAS yang totalnya adalah 50%.
Seperti ini adalah himbauan dari Prodi, jadi agak berbeda sistemnya dengan yang lalu. Ya, karena studi kasus itu adalah besar dan yang dikerjakan adalah individu. Kerjakan sebaik-baiknya. Nanti studi kasus apabila itu ada yang sama dengan temannya, maka otomatis studi kasus itu tidak akan kami nilai. Demikian juga yang melakukan kuliah rekognisi, apabila melakukan studi kasus terhadap kami, studi kasus pada kami, ya, pada kami, minta studi kasus pada kami untuk dikerjakan, maka adik-adik juga harus mengerjakan dengan individu, tidak boleh sama dengan teman yang lainnya. Seperti itu adik-adik sekalian. Yeah. Jadi sekali lagi intinya akan ada studi kasus dan kuis yang menyertainya. Terus kemudian itu adalah 50% bobotnya. Selanjutnya adalah ujian yang UTS-nya 25% dan UAS-nya adalah 25%. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya. Ini. Itu kan yang ikut KRS Rekok itu loh Bu, katanya Bu Nestri itu apa? Boleh ikut kelas tapi pasif, jadi nggak ikut ujian sama nggak dapat tugas gitu, gimana Bu? Katanya soalnya iya. Tapi ada ini ya, boleh ikut kuliah tapi pasif boleh. Tapi harus ada tugas yang untuk supaya mencapai rekognisi gitu loh. Gitu, itu yang saya juga belum paham. Gitu. Jadi untuk mencapai kompetensi bukan rekognisi, maaf ya. Nanti ditanyakan lagi sama Bu Nestri ya. Jadi diinfokan di kami dulu itu kami harus memberikan suatu tugas supaya kompetensinya tercapai. Nah, nanti sistemnya seperti apa itu harus tanya lagi ke prodi gitu. Terus terang saya juga belum tahu seperti apa. Jadi untuk mencapai kompetensi tersebut gitu. Yeah. Kompetensi dalam mata kuliah PIO gitu. Seperti itu Mbak Zakia. Nanti kita harus nanya lagi ya ke prodi ya. Terus terang sama-sama belajar ini, saya juga tidak paham. Saya tidak paham karena sistem baru gitu. Jadi kalau yang semester lalu kan benar-benar tidak ada tugas dan boleh tidak mengikuti kuliah seperti itu. Cuman ada beberapa masukan, ternyata kompetensi mahasiswa itu kok nggak tercapai gitu. Sehingga hari kemarin ada berdasarkan hal tersebut, ada rekomendasi kami sebagai dosen pengampu kuliah harus memberikan tugas supaya mencapai kompetensi. Nah, tugasnya seperti apa tentu akan berbeda dengan teman-teman yang ikut kuliah gitu ya. Nah, tugasnya seperti apa akan berbeda dengan teman-teman yang ikut kuliah. Tapi intinya tugasnya itu harus dikerjakan sendiri-sendiri gitu supaya mencapai kompetensi individu. Dan untuk tugasnya seperti apa, yang untuk rekognisi harus kami tanyakan dulu ke prodi. Itu Mbak Zakia rasanya, karena saya juga tidak paham. Ya, untuk detailnya. Itu ya. Jadi ini untuk yang kuliah begini deh intinya. Jadi sebenarnya ini lebih ringan karena nilai ujiannya juga nggak proporsinya juga nggak tinggi gitu. Karena kami harus mengasah keterampilan adik-adik untuk yang studi kasus seperti itu. Jadi studi kasus proporsinya lebih besar. Seperti itu Mbak Zakia. Ada lagi? Ya Bu, sama mau tanya. Ini kan PIO 1 SKS ya Bu? Itu jamnya jam 9.20 atau 8.20 aja? Enggak. Kami gini Dek, itu semua saya pakai ya. Gitu. Jamnya akan semua saya pakai. Jadi untuk hari ini absennya sekali, untuk Jumat adalah absennya 2 kali, seperti itu. Karena saya ngejar materi itu harus selesai. Gitu. Cuman saya tidak akan menggunakan full waktu 100 menit, tidak akan Mbak Zakia, jangan khawatir. Tetap saya akan menggunakan, kalau setiap minggu saya akan menggunakan 3 kali pertemuan, kurang lebih seperti itu. Nah, sisanya bagaimana? Nanti 3 kali pertemuan mungkin juga tidak full ya, tidak full 150 menit karena ada tugas yang akan adik-adik gunakan. Seperti itu.
Jadi jamnya tetap akan saya pakai. Jadi supaya Jumat besok itu nggak panjang gitu loh Mbak, gitu. Cuman absennya aja 2 kali untuk kelas A, kelas B gitu. Kalau langsung panjang itu nanti adik-adik juga kasihan gitu nih. Ya, seperti itu. Terus absen di OCW-nya juga bingung seperti apa. Jadi tetap semua saya pakai, cuman jamnya nggak full gitu. Seperti itu Mbak Zakia. Ibu. Itu ya. Nah ini kejar tayang ya. Kejar tayang supaya segera praktikum gitu aja sih. Karena kalau ini materinya nggak selesai nanti praktikum gimana? Seperti itu ya, gitu masalahnya. Ya. Jadi nanti bedanya praktikum sama praktikum PIO, adik-adik itu setiap referensi yang digunakan ya harus harus menggunakan searching strategi yang sudah diajarkan pakai boolean term itu. Terus kemudian nanti harus critical appraisal juga. Jadi jurnal yang adik-adik ini kan habis ini kan mau skripsi juga ya gitu. Jadi adik-adik harus tahu jurnal yang digunakan itu kredibel atau tidak seperti itu. Nah, itu bedanya. Masalahnya, tadi kan kita tahu tuh ada yang namanya level evidence yang segini banyak ya tadi. Ini nanti meta analisis, sistematika review, toolsnya beda. RCT beda, critical appraisal-nya. Cohort beda, case control beda gitu. Terus kemudian nanti pakai ada web base gitu ya, ada web base. Jadi banyak informasi yang dari WHO, mamanya BPOM gitu kan ada dari web base itu boleh kita gunakan. Nah, itu ada critical appraisal-nya juga gitu. Terus kemudian buku yang baik itu apa? Nah, itu ada juga checklist-nya. Jadinya panjang. Itu kita mulai mulai belajar gitu, mulai belajar tentang memilah dan memilih sumber yang kredibel. Seperti itu Mbak Sagia. Ini kayak kita berdua aja ya kuliah nih. Yang lainnya kemana? Sarapan ya? Gitu deh gitu. Oh sama Mbak Sagia aja lebih enak ini Mbak. Kita WA call aja. Cuman berdua. Gitu ya. Ya, oke. Itu adik-adik sekalian. Nah, ini akhir kuliah yang ininya. Jadi akhir kuliah semester apa pertemuan pertama ini harus ditulis terima kasih gitu. Nah, seperti ini adik-adiknya. Ntar. Ini biar cantik kita berikan ini deh. Saya Nah, ini untuk laporan yang Mas Anton ini. Nah, kuliah pertama sudah selesai. Adik-adik sekalian, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kuliah pertama kan happy-happy aja ya, cerita-cerita. Terus tentang harapan adik-adik. Pengennya kuliah PIO itu kayak apa sih gitu. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, ini yang kelas B ya. Kelas B. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke, saya izin share screen lagi. Sebentar. Oh iya, sebentar. Saya tulis tadi kan kelas A ya. Jadi A itu berapa, kelas B berapa orang Mbak Zakia? Yang 13 orang itu. Belum tahu, Bu. Nanti Ya, saya ya. Oke. Gitu. Apa? Bingung soalnya ada yang rekok sama enggak itu loh, Bu. Nah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama berarti. Sama kayak saya. Oke, ya enggak apa-apa. Semangat. Ya, untuk kebaikan bersama. Sebentar, ini saya save dulu ya. Oke. Bentar, saya ambil yang materi ya, sama studi kasus. Oke, ini kita memasuki kuliah yang kedua, cuman kita separuh aja ya, jadi nggak full adik-adik. Nanti kalau yang mau sarapan, biar segera sarapan gitu. Ya, kita lanjutkan materi yang kedua. Oke, kita akan, ini studi kasusnya adalah kurang lebih seperti ini adik-adik. Saya sebentar. Ini yang kelas A ya. Oke. Saya kembalikan tadi. Dan nanti yang kelas B adalah seperti ini. Studi kasusnya adalah seperti ini adik-adik. Ini akan dibuat tentang studi kasus. Adik-adik coba cari dulu ya studi kasus, tugas ya. Jadi studi kasusnya sih adalah seorang apoteker bekerja memberikan bio dan konseling di rumah sakit atau apotek. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seorang apoteker bertugas ya, ini bertugas memberikan bio dan konseling di rumah sakit atau apotek. Pertanyaannya adalah apa regulasi yang mendasari peran apoteker di
PIO konseling tersebut di apotek ataupun di rumah sakit. Terus kemudian adik-adik juga melakukan assessment karena ini adalah studi kasus ya. Assessment kira-kira pendapatnya adik-adik. Ini studi kasus. Ini tugas assessment. Tugas assessment-nya adalah apa sih adik-adik melakukan assessment nanti adalah assessment gimana sih? Assessment. Tugas assessment-nya adik-adik adalah apa regulasi yang mendasari terkait dengan peran apotek tersebut. Terus kemudian menurut adik-adik apa sih skill dan komunikasi yang diperlukan di dalamnya? Kurang lebih demikian adik-adik. Yeah. Jadi ini nanti dikumpulkan hari Jumat. Seperti itu tugasnya. Karena ada studi kasus, jadi studi kasus itu diminta bahwa adik-adik semuanya itu untuk melakukan searching dulu di internet gitu. Jadi seperti yang pembelajaran yang disampaikan dari Menteri Pendidikan gitu loh, dari yang sekolah dasar gitu ya. Jadi harus aktif belajar di rumah. Nah, ini diterapkan pada studi kasus juga. Jadi di studi kasus ini adik-adik nanti akan belajar tadi mencari data terkait dengan hal tersebut. Ya, seperti itu adik-adik. Sampai di sini sudah bisa menjawab atau bingung? Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, akan diterangkan gitu. Kalau diterangkan sekilas lah, jadi bagaimana mengerjakan ini. Ya, ini untuk yang ini ya, Dek, yang ikut kuliah beneran. Ikut kuliah beneran, jadi bingung nih sama istilahnya apa. Ikut yang kuliah yang absen OCW yang benar-benar mengambil gitu. Kalau yang rekognisi bolehlah untuk yang baca-baca. Jadi untuk yang beneran, ya untuk yang beneran ikut kuliah yang terdata. Gitu. Nggak boleh gitu ya, semua kuliah beneran kok. Semangat. Gitu. Oke adik-adik sekalian. Jadi minggu ini kita belum boleh ke kampus ya, karena kampusnya kemarin diminta work from home gitu karena ada kasus COVID gitu di kampus, kurang lebih demikian. Sehingga untuk apa supaya ini ya, supaya keadaan kondusif kembali sehingga kami diminta work from home. Ya, seperti itu untuk minggu ini. Untuk kapan lagi kita bisa masuk nanti tergantung dari instruksi dari kampus, kurang lebih demikian adik-adik. Oke, ini jadi boleh diterangkan atau sudah bisa jawab ini? Kalau udah bisa jawab, udah selesai. Diterangkan, Bu. Diterangkan ya? Alhamdulillah. Yeah. Akhirnya suaranya tidak Zakia aja. Gitu. Seperti itu. Jadinya ternyata salah satu tips membangunkan dari kedamaian gitu. Kedamaian atau tertidur itu ternyata adalah studi kasus. Oke, kita masuk kalau gitu. Oke adik-adik, jadi begini. Jadi ada Permenkes nih adik-adik, peraturan pemerintah ya, pemerintah nomor 74 tahun 2016 itu ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas seperti itu. Dan pada tahun yang sama itu juga ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga di apotek. Jadi prinsipnya seperti ini. Kenapa adik-adik saya ajak untuk melakukan regulasi? Karena di ini ya yang sekarang ini adalah yang namanya tenaga kesehatan itu adalah banyak penilaiannya. Jadi pada saat nanti adik-adik bekerja nanti dinilai periodiknya ada surveillance dari dinas kesehatan ataupun Balai POM. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua nanti kalau adik-adik surat kompetensinya sudah habis gitu ya, itu kompetensi itu 5 tahunan. Terus kemudian STRA itu juga 5 tahunan gitu. Itu adik-adik juga harus mengumpulkan bukti kerja adik-adik. Nah, bukti kerja adik-adik apa yang bisa dilaporkan nanti tergantung dari formatnya adalah tergantung dari IAI untuk pelaporannya yang digunakan untuk angka kredit untuk memperpanjang kompetensi atau akreditasi. Tapi basicnya di mana? Basicnya adalah dari regulasi pemerintahan seperti itu.
Terus yang ketiga, nanti kalau adik-adik bekerja, contohnya di rumah sakit, nanti ada standar akreditasi. Nah, pelayanan kefarmasian juga masuk di sana. Itu regulasi, itu dasarnya dari mana? Dari regulasi. Jadi, kita nanti bekerja itu harus berdasarkan regulasi. Karena itu adik-adik harus tahu regulasinya itu apa dan sejauh mana adik-adik bolehnya gitu. Ceritanya gitu, Dek. Yeah. Nah, ini kita mulai dulu. Kita mulai dulu dengan yang namanya dari apa? Dari puskesmas gitu. Kenapa dari puskesmas? Karena yang apotek dan rumah sakit dijadiin tugas. Gitu ceritanya. Ya, dijadiin tugas, jadi nanti harus dicari gitu. Nah, ini sebenarnya adalah hampir sama, cuman ada sedikit yang perbedaan. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu adalah adik-adik sekalian, itu adalah ada yang namanya manajemen atau manajerial. Manajerial itu apa sih? Manajerial adalah adik-adik mengelola sediaan farmasi atau bahan habis pakai gitu ya. Itu harus disiapkan benar-benar. Yaitu dari apa? Dari adik-adik pengadaan gitu ya. Terus kemudian barang datang, penyimpanan, terus kemudian adik-adik menjaga stok dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik tidak ada stok obat, terus gimana mau melakukan pelayanan? Yeah. Karena itu yang namanya manajerial itu ditaruhkan di poin yang pertama. Setelah adik-adik tahu tentang manajemen ini, maka adik-adik baru bisa melakukan yang namanya pelayanan farmasi klinik. Seperti itu. Nah, sebenarnya detailnya apa aja sih? Nanti adik-adik bisa lihat nih. Untuk manajerial itu tidak akan saya tayangkan di sini, cuman intinya kalau manajerial itu tadi saya sampaikan ya, dari proses adik-adik perencanaan, terus kemudian dari perencanaan adik-adik namanya pengadaan, terus kemudian termasuk di dalamnya adalah pembelian, terus kemudian penerimaan barang datang, kemudian adik-adik penyimpanan, kemudian adik-adik distribusi dan menjaga stok, terus kemudian yang ke selanjutnya ya yang keenam kemudian adik-adik akan ada pelaporan karena contohnya obat narkotika, prekursor dan sebagainya itu harus dilaporkan ya. Harus ada laporan. Terus kemudian adik-adik setelah ada ada obat yang tidak terkeluar ya, tidak keluar atau tidak kita bisa jual, kita tidak bisa distribusikan, ada yang expired, ada yang namanya pemusnahan. Nah, pemusnahan dan ada yang namanya pelaporan. Nanti saksinya siapa gitu. Kalau contohnya narkotika ya harus saksinya harus ada dari Balai POM. Harus ada Balai POM, terus kemudian nanti dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan juga ke Balai POM juga. Nah, seperti itu dari manajemen. Nah, sekarang untuk farmasi klinik seperti apa? Untuk farmasi klinik, ini agak berbeda untuk pada setiap tempatnya. Yang paling lengkap itu adalah di rumah sakit, karena pelayanannya juga lebih kompleks. Nah, untuk puskesmas dan juga di apotek itu agak berbeda. Berbedanya apa? Nanti harus adik-adik lihat. Nah, di sini untuk pelayanan farmasi klinik di puskesmas, nanti adik-adik pertama adalah mengkaji resep ya, mengkaji resep, kemudian penyerahan dan kemudian informasi. Seperti itu. Jadi adik-adik harus tahu mengkaji resep. Nah, pengkaji resep ini termasuk adik-adik harus tahu yang namanya pasien itu data subjektif, objektifnya apa gitu. Jadi adik-adik harus benar-benar tahu di sana. Terus pasiennya sakitnya apa? Jangan sampai nanti adik-adik langsung memberikan bio tanpa tahu keadaannya pasien. Contohnya seperti ini adik-adik sekalian. Pasien mendapatkan obat methotrexate. Pikirannya methotrexate itu apa? Obat kanker. Terus kemudian, karena itu salah satu chemotherapeutic agent. Kemudian adik-adik memberi langsung pada pasien nanya, tiba-tiba tidak melalui yang A, tapi langsung yang B atau yang C. Adik-adik langsung memberikan informasi kepada pasien. Pada saat pasiennya nanya, ini obatnya untuk apa ya Bapak Ibu apoteker? Anda menjawab, ini obat kanker. Gimana perasaannya pasien? Ya, karena itu enggak boleh. Jadi adik-adik harus nanya, Bapak Ibu keluhannya apa? Itu bisa ditanya dari apa? Dari wawancara. Atau bisa dilihat dari apa? Dari cara
pencatatan rekam medis pasien. Yeah. Jadi sekarang pun yang namanya BPJS, nanti kita melayani BPJS ya, karena setiap warga negara diharapkan menjadi anggota BPJS. Nanti pada saat dokter menyerahkan resep, itu di lampirannya sudah ada keterangan diagnosisnya adik-adik. Itu nanti waktu kita pelayanan di apotek atau di puskesmas gitu ya. Demikian jika di rumah sakit adalah hal yang sama. Bahkan di rumah sakit adik-adik bisa melihat rekam medis secara langsung. Nah, di sana adik-adik melihat, oh diagnosisnya ternyata pasiennya adalah rheumatoid arthritis. Gitu. Jadi rheumatoid arthritis itu adalah suatu penyakit yang autoimun. Ya, dia merupakan penyakit autoimun. Nah, di sana ada kondisi autoimun yang kita perlukan yang namanya imunosupresan. Karena itulah methotrexate kita berikan pada pasien yang namanya rheumatoid arthritis. Sehingga pada saat lagi kembali pada kasus yang semula tadi, adik-adik akan akan ditanya pasien, saya sakit apa, obatnya apa, ini yang diberikan untuk saya gitu. Atau mungkin pertanyaannya mungkin lebih seperti ini pasien, ini obatnya ini untuk apa aja ya Bapak Ibu apoteker? Nah, karena adik-adik sudah melakukan yang namanya pengkajian, maka adik-adik akan jawabnya berbeda. Oh, ini Ibu, ini untuk rheumatoid arthritisnya, kurang lebih seperti itu. Itu kan berbeda ya. Oh ya, sesuai. Nah, kejadian ini pernah benar-benar kejadian di lapangan. Akhirnya kami dapat komplain sama dokter apa enggak diajari tau mahasiswanya gitu. Mau sok methotrexate kabeh langsung di judge untuk obat kanker loh. Piye toh Mbak gitu. Ini yang dimarahin dosennya. Terus pasiennya itu kok yang enggak ada iseng gitu loh. Ini apoteker lulusan mana gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya tolonglah kami. Tolonglah kami gitu, intinya seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ini ya. Nah, ini adalah terus kemudian selanjutnya adalah monitoring pakai visitor, pemantauan laporan efek samping, terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Nah, sebenarnya semua ini sudah teramu pada pelajaran farmasi klinik, kurang lebih seperti itu ya adik-adik sekalian. Farmasi klinik ataupun pada farmakoterapi. Nah, sekarang kita cuman fokusnya di mana? Di bio dan konseling. Oh iya, ternyata ada bio dan konseling gitu yang harus dilakukan apoteker. Jadi mata kuliah ini adalah benar adanya untuk diberikan. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau itu tidak bermanfaat ya tidak akan kita berikan. Oh ternyata bermanfaat dan di undang-undang itu ada. Nah sekarang untuk bio dan konseling itu apa yang harus adik-adik ketahui? Kan kurang lebih seperti itu nih. Nah, itu nanti harus adik-adik pikirkan. Nah, sebelum kita masuk pada bio dan konseling gitu, adik-adik harus tahu nih. Oke, ini kan bocoran ya, enggak boleh ya. Jadi ini dulu. Sebelum kita masuk ke ini, adik-adik harus tahu definisinya dulu ya. Definisi itu apa aja sih? Informasi obat itu apa? Gitu. Terus kemudian PIO itu ada dua adik-adik. Ada PIO yang namanya Pusat Informasi Obat. Ini di Sutomo yang punya. Ada lagi PIO nih. Pelayanan informasi obat gitu. Terus ada lagi nih konseling. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bedanya apa ini gitu ya? Bedanya apa ini ya gitu. Adakah bedanya? Nah, ada yang bisa menjawab bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya udah, nek pusat informasi obat dan pelayanan informasi obat itu bedanya apa toh? Ada nggak bedanya? Oke, ya sudah. Ini salah ya harusnya. Kuliah pertama kok ditanyain tuh pertama nggak boleh. Kedua, dulu mungkin pernah membaca di mana gitu ya. Cuman membaca yang kemarin tuh bagian dari masa lalu kan.
Masa lalu tidak boleh diingatkan gitu ya, kita harus menatap masa depan yang lebih cerah gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita pada pagi hari ini gitu. Terus yang ketiga gitu, itu sarapannya baru sebentar gitu. Loh, kok kuliah pertama langsung materi lah itu. Ternyata banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Seperti itu adik-adik ya. Ya sudahlah gitu. Jadi karena nggak boleh mengulik masa lalu gitu ya, kita harus menatap masa depan. Kurang lebih seperti ini adik-adik definisinya. Ya. Informasi obat itu apa sih? Yaitu pemberian informasi mengenai obat yang terkait dengan aspek praktek kefarmasian yang tidak bias, didukung oleh referensi yang kredibel dan telah dievaluasi sebelumnya. Loh, informasi obat tuh kayak gitu loh adik-adik ya. Jadi ternyata tidak bias. Nah, itu harus kredibel. Lah gimana caranya? Dan ternyata adik-adik harus melakukan evaluasi terkait dengan kredibilitas. Nah, ini definisi dari informasi obat itu udah kayak gitu. Karena itu harus melakukan critical appraisal. Gimana caranya? Tenang, masih perlu waktu ini ya beberapa pertemuan. Sampai 16 kali pertemuan insya Allah bisa lah gitu. Ini ya seperti itu. Nah, ternyata informasi obat itu berat ya, ternyata berat gitu. Karena tidak boleh hanya sekedar membaca gitu. Apalagi kadang teman-teman mungkin teman-teman lain gitu ya, angkatan sebelumnya gitu. Ada yang kadang ngambil cuplik yang entah kita nggak tahu, ternyata ngambil di blogspotnya punyanya siapa gitu. Ya itu nggak boleh ya. Kita harus tahu orangnya yang memberikan di situ blognya itu kredibel nggak orangnya gitu. Yeah. Maka harus kita lakukan assessment. Kemudian PIO ya, PIO dari Pusat Informasi Obat. Tentu kalau yang namanya pusat itu ya tempat gitu deh gitu. Jadi tempatnya di mana? Pusat Informasi Obat. Itu namanya tempat. Lah kalau orangnya apa? Nah, orangnya adalah ini ya. Kalau orangnya apa? Orangnya adalah di pelayanan karena pelayanan itu dilakukan oleh farmasis atau apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat dan optimalisasi penggunaan secara akurat dan efisien. Nah, terus bedanya dengan konseling apa gitu? Bedanya apa ya dengan konseling? Tahu nggak bedanya apa dengan konseling? Oke, pertanyaan aja, nggak usah dijawab dengan penjelasan. Sama atau beda gitu? Sama atau beda ya? Pelayanan informasi obat dan konseling? Sama atau beda? Gitu tuh aja. Menurut saya beda, Bu. Oh ya, ini siapa ya? Sebentar. Ini siapa? Andre. Oh ya, Mas Andre. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, ternyata cerah sekali Mas Andre. Terima kasih ya Mas Andre. Beda ya? Beda. Oke. Ini mau nerangkan apa enggak? Bedanya apa Mas Andre? Oh, enggak boleh ya. Tadi janjiannya enggak kayak gitu. Beda ya. Nanti saya dimarahi sama Mas Andre. Jadi beda ya, beda. Bedanya apa gitu yang jadi pertanyaan. Bedanya adalah kalau informasi obat itu adalah adik-adik hanya delivering the information. Oke, hanya delivering the information. Nah, kalau konseling itu ada suatu tendensi yang lebih lanjut adalah untuk memecahkan masalah kesehatan. Jadi untuk memecahkan masalah kesehatan. Terus harus kita berikan yang namanya empati, dukungan gitu. Kalau perlu membesarkan hati, terus kemudian memberikan arahan atau saran. Terus kemudian dalam konseling itu karena tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, terus juga dengan tujuan adanya perubahan sikap pada pasien. Karena itu kita harus tahu juga bahwa ini penting sekali untuk adanya meningkatkan optimalisasi terapi atau kualitas hidup pasien. Nah, itu harus tendensinya yang berbeda gitu. Jadi ada implikasi kalau tadi informasi obat itu just delivering the information. Tapi kalau konseling ada upaya untuk memecahkan masalah kesehatan dan kita mengharapkan adanya perubahan sikap dari pasien. Ya, kemudian dari sana kita ada melakukan berbagai upaya. Upayanya apa? Adalah kita perlu melakukan berdiskusi, bertukar pikiran ataupun pendapat, melakukan interaksi langsung dengan apoteker dan pasien gitu. Jadi kalau konseling itu harus ada interaksi langsung apoteker dan pasien.
baik itu interaksinya secara tatap muka ataupun dengan yang namanya daring gitu nggih. Seperti itu. Jadi sekarang kan ada telemedicine ini digalakkan. Nah, untuk telemedicine seperti itu kan kita melakukan tidak kontak tatap muka ya, tapi secara daring. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Karena itu tadi adik-adik juga akan melihat ya, kita lihat lagi di depan, bahwa yang namanya regulasi itu memang dibedakan. Benar sekali yang katakan Mas Andre tadi. Mas Andre ketua kelas ya? Iya. Bukan, Bu. Oh, ketua kelasnya siapa nih? Syahid, Bu. Oh, Mas Said. Terus kemudian PJ-nya Mbak Sakia. Oke. Jadi benar adanya Mas Andre, setuju sekali. Jadi ini bedanya PIO dan konseling itu seperti itu. Ya, jadi konseling itu memang lebih aktif bentuknya. Ya, karena ada tujuan tadi untuk memecahkan masalah dan juga kita harapkan perubahan sikap dari pasien. Dan ini harapannya untuk konseling itu kaitannya nanti pada kepatuhan pada minum obat gitu. Jadi adherence, bedanya adherence dan compliance, kalau compliance itu intinya adalah pasien mengikuti instruksi. Tapi compliance itu adalah tidak melibatkan pendapat pasien. Nah, hal ini akibatnya apa? Perubahan sikap pasien bisa tidak menentu. Nah, kalau adherence secara bahasa Inggris itu adalah bagaimana membuat pasien itu patuh untuk minum obat, yang diikuti adalah perubahan sikap pasien untuk mengikuti instruksi. Karena itulah pasien itu adalah sebagai center dari pengobatan. Seperti itu. Karena itu adik-adik akan mengenal nanti waktu IPE namanya patient centered care. Ya, pasien adalah berada di tengah. Nanti pasien diajak untuk untuk berdiskusi supaya yang kita berikan itu adalah tepat. Mudahnya seperti ini adik-adik sekalian. Saya tuh pernah mendapatkan pasiennya adalah pasien diare gitu, pasien diare. Nah, pasien diare ini adalah dirawat inap. Kebetulan pasien mendapatkan luka bakar gitu ya, luka bakar karena kena apa waktu itu? Karena air panas. Nah, pasiennya diare. Akhirnya diare itu juga nggak berhenti. Nah, diare itu kadang akhirnya kita tanya juga ke pasiennya ya, pasien mengalami diare tersebut. Nah, diare kemudian pasiennya diberikan obat gitu ya, diberikan obat dalam bentuk sirup. Nah, pemberiannya adalah melalui sendok. Seperti itu. Dan kita lazimnya pasien anak-anak dengan usia yang umur sekian 2 tahun, sendok bisa seperti itu. Dan ternyata kita melihat diarenya itu tidak berhenti. Setelah kita lihat, ternyata obatnya itu dimuntahkan. Terus kemudian akhirnya kita bisa tanya pasien, sebenarnya pasiennya mudahnya minum obat pakai apa? Oh, ternyata pakai drop. Nah, usia segitu tapi tetap masih pakai drop dia mudahnya. Dan setelah pakai drop, terus biasanya gimana? Diberikan disusui sama ibunya. Atau diberikan susu lah, seperti itu. Baik melalui ASI ataupun melalui DOT. Oh, seperti itu, nggih. Nah, akhirnya instruksinya berganti. Kita berikan obatnya melalui drop. Nah, setelahnya kita berikan, pasien boleh diberikan ASI, seperti itu. Dan setelah akibatnya apa? Setelah kita perubahan instruksi tadi, akhirnya diarenya berhenti karena obatnya masuk. Nah, ini yang simpel adik-adik sekalian. Ya, jadi karena itu konseling itu ada suatu proses, yaitu adanya interaksi langsung apoteker dan pasien. Nih, kalau informasi obat tadi kan just delivering the information atau delivering instruksi gitu. Kalau konseling itu enggak. Jadi kita istilahnya ada suatu proses di mana kita mendapatkan suatu data. Contohnya tadi untuk menggunakan obat adalah how do we find a way to make to make the best use of the drugs gitu. Jadi kita mencari cara suatu cara bagaimana cara pemberian obat yang paling baik untuk pasien tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah konseling adik-adik sekalian.
Sampai di sini ada pertanyaan? Udah ya, berarti apa? Ini, oke. Oke. Ntar dulu. Ntar dulu. Kurang berapa menit ya? Ntar aja kok. Ntar ya, sebentar. Minta jepret dulu. Ya, oke adik-adik, izin share screen lagi. Sekilas aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Lebih lanjut waktu ini. Aduh, ini hang. Saya stop share dulu. Izin saya share lagi. Oke. Apa ini? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Jangan bingung sendiri. Karena saya tidak tahu isi hati Anda itu yang jadi permasalahan ya. Saya tidak punya kemampuan untuk telepati itu loh. Maafkan saya ya, jadi harus segera diungkapkan. Oke. Izin slideshow. Oke adik-adik, jadi nanti ada perlu keterampilan adik-adik. Nanti keterampilannya apa itu jadi studi kasus. Coba adik-adik cari ya. Nanti adik-adik intinya adalah bagaimana untuk mencapai tadi supaya pasien taat mengikuti instruksi pengobatan. Intinya adalah seperti itu. Saya berikan ini aja dulu. Ya, jadi kadang ini adalah role-nya. Saya akan berikan garis besarnya ya, karena kita kalau kita berikan sampai selesai full nggak nututi. Ya, ini juga nanti Jumat sampai malam lah, gitu sampai jam 24 ya nggak apa-apa. Ya. Oke, adik-adik sekalian izin saya sampaikan alurnya. Jadi kita akan mendapatkan pertanyaan gitu ya. Baik pertanyaan dari pasien tadi secara langsung gitu ya, atau adik-adik menemukan suatu problematik pada saat assessment. Jadi kita dasarnya ada dari pertanyaan. Dari pertanyaan nanti tentu akan melakukan klasifikasi. Ya, klasifikasi penanya pertanyaan. Kurang lebih demikian. Terus kemudian ada kita tahu yang namanya informasi latar belakang, informasi pasien, sejarah pengobatan dan sebagainya. Nah, ini intinya adalah yang kedua, yaitu yang saya berikan tanda centang, kita lakukan collecting data. Selanjutnya baru kita lakukan yang namanya penelusuran literatur. Terus setelah kita lakukan penelusuran literatur, baru kita berikan respon dan tindak lanjut untuk pasien. Jadi alur untuk PIO dan konseling adalah seperti ini adik-adik. Dan ini juga beberapa rumah sakit menggunakan demikian sebagai SOP, bagian daripada SOP pada pusat informasi obat. Jadi nanti kalau adik-adik nanti bekerja di rumah sakit gitu ataupun dimanapun yang bertugas untuk pemberian informasi obat, itu harus ada SOP-nya adik-adik sekalian. Ya, sekali lagi ini salah satu SOP yang umum digunakan. Ternyata kita tidak boleh langsung melakukan respon dan tindak lanjut. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita lewati, yaitu tadi klasifikasi data pasien. Yang kedua adalah penelusuran literatur, yaitu tadi karena kita akan memberikan informasi obat. Nah, informasi obat itu harus adalah data yang kredibel. Nah, itu ternyata baru kita memberikan respon. Nah, ternyata yang harus dilakukan oleh PIO itu datanya adalah banyak sekali ya. Kita tadi harus catat tadi data informasi pasien dan sebagainya dan sebagainya. Terus kemudian ya, sebentar. Izin stop share dulu, saya berikan slide yang lainnya.
Oke, adik-adik sekalian ya, izin saya share screen. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu secara sekilas, nanti kita akan bahas lebih mendalam untuk yang terkait dengan hal tersebut. Tadi kita sudah berbicara ya, bahwa pada saat melakukan konseling, gitu, itu harus didahului yang namanya apa tadi, pencarian data gitu ya, pencarian data pasien. Terus kemudian kita perlukan apa tadi? Selain pencarian data, jadi kemampuan tadi kan, kemampuan untuk apa? Mengakses literatur gitu ya. Literatur, penyediaan literatur. Nah, ini harus dijabarkan nanti ya. Ini cuma poin aja yang saya berikan di sini. Ini adalah penyediaan data informasi. Nah, ini nanti penyediaan data informasi. Nanti ada apa tadi? Adik-adik apa yang harus dilakukan ya? Tadi searching, nggak kemampuan untuk searching gitu. Terus tadi apa? Searching, terus penilaian ya. Untuk critical appraisal gitu kan perlu ya. Critical appraisal gitu. Untuk apa? Untuk menentukan kredibilitas gitu. Kredibilitas jurnal. Nah, baru selanjutnya kita berikan yang namanya konseling gitu ya, respon. Nah, untuk pencarian data dan juga pemberian respon, adik-adik memerlukan yang namanya ilmu komunikasi. Gitu ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana sih untuk menyediakan komunikasi itu efektif? Itu ternyata memerlukan suatu ilmu komunikasi, di mana itu adik-adik harus menjalin yang namanya bonding. Bonding dengan apa? Bonding supaya menjalin apa? Supaya menjalin yang namanya pasien itu percaya bahwa Anda itu orang yang kredibel untuk memberikan informasi, dan Anda juga harus menunjukkan suatu bahasa tubuh, ya, terus kemudian cara penyampaian dan tatapan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa Anda itu memang berniat untuk membantu, dan di sana harus ada yang namanya empati, baik itu dengan verbal communication ataupun dengan non-verbal communication, seperti itu. Dan adik-adik harus memikirkan tentang privacy terutama. Nah, seperti itu adik-adik. Dan hal ini semua itu adalah penting untuk menjalin hubungan dan menunjukkan daripada emosi yang tepat untuk keadaan pasien. Kurang lebih seperti itu. Itu adik-adik untuk yang terkait dengan komunikasi. Terus kemudian di sini ternyata banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk menjalin komunikasi ya. Jadi tadi untuk karena ada verbal language dan non-verbal language. Itu bagaimana? Itu ternyata tahapannya adalah banyak sekali. Ya, nanti adik-adik tidak perlu sedetail ini karena pertama. Jadi saya nanti pengen melihat kemampuan adik-adik yang awal ini hingga yang terakhir ada peningkatan atau tidak. Lebih seperti itu dengan studi kasus yang akan kita kerjakan. Nah, di sana nanti ada banyak sekali yang adik-adik harus lakukan, ya, harus lakukan karena pada pasien itu ada beberapa tahapan. Kenapa adik-adik harus tahu memberikan emosi yang tepat tadi? Jadi adik-adik harus punya kemampuan verbal ataupun non-verbal karena ada tahapan pasien itu adalah pertama adalah denial. Paling mudah membayangkan inilah pada pasien kanker adik-adik sekalian. Pertama itu adalah denial. Pasien itu adalah apa sih? Pasien itu ya deny untuk keadaannya, menyangkal untuk keadaannya. Habis itu tahap selanjutnya adalah dia marah. Kemudian pasien sudah mau mulai menerima, tapi dia menawar, gitu. Atau pasien itu bargaining ini adalah tahapan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya pasien bisa depresi atau pasien itu bisa menerima keadaannya. Kurang lebih seperti itu. Karena itu adik-adik bisa membayangkan bahwa yang namanya kemampuan komunikasi itu adalah sangat penting. Nih, seperti itu adik-adik sekalian.
Jadi secara umum adik-adik perlu pengetahuan apa sih gitu. Jadi pengetahuan tentang tentang keadaan pasien gitu ya. Jadi tentang ilmu penyakit gitu. Terus kemudian tentang ilmu obat gitu. Juga data lab, data klinis yang pendukungnya gitu ya. Itu adik-adik materi yang harus adik-adik kuasai. Terus kemudian yang kedua, adik-adik harus mengetahui yang namanya ilmu komunikasi gitu ya. Ilmu komunikasi supaya adik-adik menguasai yang namanya tadi verbal ataupun non-verbal, supaya adik-adik dapat memberikan kesan yang adik-adik itu orang yang dapat dipercaya atau orang yang mampu, terus dapat memberikan empati, terus kemudian adik-adik memberikan emosi yang pas sesuai dengan keadaan pasien seperti itu. Terus kemudian sekali lagi karena keadaan pasien itu ada 5 tahapan ini. Karena itu emosi yang pas adalah bagus. Seperti itu adik-adik. Itu sekilas tentang tentang komunikasi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tugas yang tadi. Ya, adik-adik izin saya share screen untuk yang awal. Jadi kita kembali ke tugas. Nah, tadi tugasnya. Oke, izin saya share screen kembali adik-adik. Ini share screen yang terakhir dari saya. Oke. Supaya nanti kelasnya hidup gitu sebenarnya tujuannya juga adik-adik sekalian. Jadi adik-adik skill yang diperlukan ya. Ini sebentar. Skill Jadi intinya dimanapun nanti adik-adik berada, yaitu baik itu di rumah sakit ataupun di apotek ataupun di puskesmas, adik-adik harus mempunyai skill untuk pemberian informasi dan konseling untuk peran adik-adik tersebut. Karena apa? Karena adik-adik itu akan secara regulasi harus melakukannya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Dan nanti salah satu hal yang kita perlukan, kita harus punya dokumentasi untuk PIO. Jadi apabila adik-adik sudah melakukan satu pekerjaan, itu harus ada dokumentasinya. Nah, dokumentasi seperti apa nanti akan kita belajar ya untuk minggu depan gitu. Nah, terus sekarang tugasnya ini adalah adik-adik nggak usah sampai berpikir jauh. Ini tujuan memberikan tugas adalah yang pertama adalah memang bentuk kuliahnya harus ada studi kasus seperti itu dari himbauan dari prodi. Dan mata kuliah PIO adalah mata kuliah yang dipilih untuk ada study case base gitu. Sehingga hal itu harus kita lakukan. Terus yang kedua adalah untuk supaya kita diskusinya lebih efektif aja. Dan ini tidak harus sampai detail adik-adik, yang penting adik-adik mendapatkan bayangan tugasnya seperti apa, ya. Dan jangan lupa nanti ada referensi di dalamnya. Jadi sekali lagi, studi kasusnya adalah seorang apoteker bertugas memberikan PIO dan konseling di rumah sakit atau apotek. Jadi adik-adik tugasnya adalah melakukan assessment. Adik-adik melakukan assessment. Nah, assessmentnya apa? Nah, kalau tidak saya berikan rambu-rambu seperti ini, assessmentnya itu bisa kemana-mana gitu. Bisa panjang dan lebar gitu, seperti coki-coki. Padahal coki-coki sekarang aja udah pendek gitu. Jadi akhirnya adik-adik ini pilihannya udah panjang kemana-mana atau sangat pendek sekali gitu. Jadi akhirnya kita berikan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu assessment-nya ini makin ke belakang makin kompleks gitu adik-adik. Nah, untuk assessment yang adik-adik lakukan sekarang adalah kenapa sih kita memerlukan itu? Nanti adik-adik menjawabkan bahwa seorang apoteker itu memang bertugas untuk memberikan PIO
di rumah sakit atau apotek karena memang ada regulasinya, gitu ya. Karena memang ada regulasinya. Nah, regulasinya apa? Berdasarkan Permenkes nomor berapa gitu, atau undang-undang nomor berapa gitu boleh gitu. Jadi kelihatan jawabannya itu ini loh, apa namanya, temoto gitu, bahasa Indonesianya apa ya, temoto gitu. Yeah. Terus kemudian dari regulasi itu yang terkait dengan PIO dan konseling itu skillnya perlu apa aja gitu. Karena itulah apoteker harus dibekali skill untuk pemberian informasi dan konseling. Skillnya meliputi apa aja, boleh gitu. Ya, terus kemudian tadi kan sudah ada tahapan tuh gitu. Nah, skill itu diperlukan karena tahapannya tadi apa aja gitu ya. Nah, adik-adik bisa sampaikan. Untuk sekilas nih, skillnya yang diperlukan itu adalah apa sih untuk materi ya, untuk materi dalam collecting data, adik-adik kan nggak bisa asal bertanya kan gitu ya. Bertanya itu kan ada arahannya gitu loh, nggak random question gitu kan enggak ya. Nah nanti kalau sakitnya rematik artritis ditanya gigi itu kan nggak nyambung gitu. Jadi kan tanya keluhannya apa Bapak Ibu kan gitu ya kita pasti ya keluhannya apa gitu. Kalau keluhannya ke lutut ya jawabnya ke sana lah kita bayangannya kalau lutut berarti apa gitu udah ada bayangan. Berarti pertanyaannya harus dibekali apa? Dibekali ilmu apa? Gitu. Ilmu yang terkait dengan penyakit apa aja, terkait dengan obat apa aja, terkait dengan data lab, data klinis itu apa aja gitu kan. Jadi kuliah dari semester 1 itu loh diingat-ingat lagi intinya gitu lah deh. Seperti itu ya gitu. Paling enggak judulnya aja lah gitu. Kalau nggak ada judulnya, lihat transkripnya itu. Nah, kemarin kan banyak yang minta tanda tangan ya, tanda tangan ke dosen pembimbingnya untuk transkrip nilai baik untuk keperluan KRS, pendaftaran beasiswa ataupun yang lainnya. Nah, itu dilihat lagi ya di sana. Nah, selain untuk itu berguna untuk apa ilmu-ilmu itu? Untuk pencarian data, sekali lagi seperti itu. Nah, untuk pencarian data. Nah, untuk pencarian data itu selain ilmu-ilmu yang tadi supaya questionnya terarah, adik-adik harus punya ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasinya apa aja, baik verbal ataupun non verbal gitu. Nah, dijabarkanlah kurang lebih seperti itu apa aja. Nah, selanjutnya selain ilmu komunikasi, terus kemudian ilmu terkait dengan materi gitu ya. Adik-adik ada tahap selanjutnya tadi untuk pencarian literatur. Jadi kemampuannya apa untuk pencarian literatur? Ya, karena sekali lagi informasi obat yang adik-adik berikan itu harus apa tadi? Ya, informasi obat tadi apa sih? Informasi obat itu adalah adik-adik adalah tidak bias, harus referensinya kredibel. Nah, adik-adik harus apa? Kemampuan untuk mencari referensi yang kredibel. Ilmunya apa? Ilmunya adalah critical appraisal. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir jangan lupa untuk nanti didokumentasikan semua kegiatannya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ini skill dan pengetahuan aja lah ya. Bagaimana? Bisa begini saja. Nah, seperti itu studi kasusnya adik-adik. Insya Allah sudah memberikan bayangan ya. Seperti itu ya, karena sudah ada yang menguap gitu. Nanti saya tidak enak mengganggu tidurnya ya kita akhiri lah. Seperti itu ya. Ya, pangapunten sangat loh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?